Keesokan harinya, Yungsok pun sampai di sekolahannya dan disambut oleh wanita-wanita cantik yang terpesona kepada dirinya. Namsu si mata empat yang tidak menyukai Yungsok mengatakan jika sepatu dan tas yang dipakai oleh Yungsok sudah terlihat usang dan penampilannya seperti seorang gembel. Jaehyul yang mendengar perkataan Namsu, ia seakan-akan sedang memikirkan sesuatu. Saat Yungsok berjalan menuju kantin bersama Jiho, ia tersengaja melihat seorang pemuda yang sedang dianiaya oleh seorang pria berkacamata hitam. Yungsok pun menghampirinya. Seketika suasana terasa mematikan. Akan tetapi momen itu tak lama setelah seorang guru menegur mereka. Yungsok pun mengulurkan tangannya untuk orang tersebut. Tetapi ia menghiraukannya dan pergi begitu saja sambil menundukkan kepala. Jaehyul terus memandangi penampilan Yungsok yang terlihat sangat usang. Ia pun berniat untuk memberikan sesuatu kepada Yungsok, tetapi ia tidak tahu bagaimana ia memberikan sesuatu itu di momen yang pas. Saat Yungsok ingin bergegas pulang, tiba-tiba ibunya menelpon dan mengatakan jika besok adalah ulang tahunnya. Mendengar hal itu, akhirnya Jaehyul mengetahui momen yang pas untuk memberikan sesuatu itu kepada Yungsok. Keesokan harinya di hari yang sore, Yungsok sedang berjalan menuju rumahnya. Ia dikejutkan akan kehadiran Jaehyul. Jaehyul pun meletakkan tas tersebut dengan catatan yang menempel di tasnya yang bertuliskan selamat ulang tahun. Yungsok mencoba membukanya. Betapa ia terkejut melihat isinya. Banyak pakaian-pakaian mewah di dalamnya. Yungsok pun berterima kasih atas kebaikan Jaehyul. Saat ia ingin menanyakan kapan hari ulang tahunnya, seketika Jaehyul langsung pergi dan meninggalkan barang-barangnya tersebut untuk Yungsok. Sesampainya di rumah, Yungsok memberitahukan kepada ibunya bahwa dirinya baru saja mendapatkan hadiah begitu banyak. Setelah itu, mereka bertiga yang bermata empat berencana akan mempermalukan Yungsok. Tak lama kemudian Yungsok datang dengan puluh karismanya. Mereka bertiga yang awalnya berencana ingin mempermalukan Yungsok, tetapi mereka malah terkejut dengan penampilannya Yungsok. Hanel bertanya pada Yungsok apakah Yungsok membelinya. Yungsok menjawab jika ini pemberian. Hanel yang penasaran meminta kepada Yungsok untuk memberitahukan orang yang telah memberikan pakaian mewah ini kepada Yungsok. Yungsok mengalihkan pandangannya ke Jaehyul dan Jaehyul mengalihkan pandangannya, seakan-akan ia memberikan isyarat kepada Yungsok. Yungsok yang paham akan hal itu langsung menjawab keheranan Hanel bahwa pemberian ini dari seorang teman. Keesokan harinya, seperti biasa Yungsok pergi ke sekolah dengan puluh karismanya. Melihat ada Dokwa, Yungsok pun menghampirinya. Tidak mau dipandang aneh oleh orang-orang sekitar karena Yungsok selalu berada di dekatnya, ia pun lebih memilih menjauh dari hadapan Yungsok. Dokwa pun melanjutkan menulis liriknya, tetapi ia tampak kesulitan. Secara tiba-tiba pria berkacamata hitam datang dengan ketidakramahanya. Dokwa mencoba menarik kembali catatan tersebut. Bukannya dilepas, pria berkacamata hitam itu malah menendang Dokwa dengan sangat kuat. Dokwa yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa menahan rasa sakit yang telah ia terima dari tendangan si madun tersebut. Setelah itu, Dokwa mampir ke warung neneknya. Neneknya yang tahu jika cucunya merasa lapar, ia pun menyuruh Dokwa untuk memakan dagangannya. Karena makanan tersebut untuk dijual, Dokwa menolaknya. Tak lama kemudian, pria berkacamata hitam datang dengan kawan-kawannya. Neneknya Dokwa yang mengira mereka adalah temannya Dokwa, langsung mempersilahkan mereka berdua untuk memakan dagangannya. Tentu saja mereka mengambil kesempatan ini. Tidak tahu diri, mereka semua menghabiskan makanannya. Nenek yang baik hati itu memberikan makanan tambahan kepada mereka, akan tetapi mereka malah membuangnya. Betapa tidak manusiawinya mereka. Melihat hal itu, Dokwa seketika terkejut dan tidak menyangka bahwa mereka akan melakukan hal itu. Keesokan hari di hari yang sial, Dokwa bertemu pria berkacamata hitam itu di kantin sekolah. Pria berkacamata hitam itu yang tidak manusiawi langsung merobek kertas formulir pendaftaran festivalnya Dokwa. Tak cukup dengan itu, pria tersebut langsung menendang Dokwa dan menyuruh Dokwa untuk mengambil makanannya. Tidak puas dengan tendangan, ia pun menggeplak-geplak kepalanya Dokwa sambil mengatakan jika Dokwa terlihat seperti Piggy yang menyebalkan. Melihat hal itu, tentu saja Yungsok tidak bisa berdiam diri.
Sulit dipercaya, Jaehyul dan Jin Sung berada di pihak Young Suk. Tak lama kemudian, Basko datang. Ia berada di posisi tengah, seolah-olah ia melakukan ini hanya mengikuti keinginannya saja dan tidak berpihak kepada Young Suk. Mereka bertiga pun pergi begitu saja dengan raut wajah yang dipenuhi kekesalan. Secara tiba-tiba Basko mengatakan pada Young Suk, jika Young Suk melakukan hal ini karena Dokwa sebagai pesuruhnya, Young Suk tidak terima diperlakukan seperti itu. Young Suk mencoba menjelaskan kesalahpahaman Basko, tetapi Basko menghiraukannya dan mengajak Young Suk untuk berkelahi ulang. Akan tetapi Bomsi menghentikan Basko dan mengajak Basko untuk meninggalkan mereka. Saat Basko ingin meninggalkan Young Suk dan yang lainnya, Basko mengatakan pada Young Suk jika dirinya akan mengalahkan Young Suk suatu saat nanti. Young Suk pun menghampiri Dokwa dan menanyakan kondisinya, tetapi Dokwa tidak memperdulikan pertanyaan tersebut dan ia pergi begitu saja dengan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Young Suk pun melihat ada sebuah kertas. Waktu ia lihat, ia terkejut. Ternyata itu kertas formulir pendaftaran festival miliknya Dokwa yang sudah terbagi menjadi dua. Keesokan harinya, Young Suk pun mengembalikan kertas pendaftaran itu pada Dokwa yang sudah ia perbaiki. Tetapi Dokwa menolaknya dan mengatakan pada Young Suk untuk berhenti berbuat baik pada dirinya. Ia tidak peduli jika orang-orang memanfaatkan dirinya dan merundung dirinya, karena semua hal yang telah ia lalui dalam hidupnya, justru itu mempermudah mengisi kepalanya untuk membuat sebuah lirik rap. Seperti yang dialami Eminem, ia selalu dirundung oleh orang-orang karena miskin, tapi pada akhirnya ia berhasil membuktikan pada dunia jika dirinya penyanyi rap yang hebat. Tentu saja keberhasilan itu menginspirasi semua orang. Sesampainya di kelas, Dokwa melanjutkan menulis liriknya. Tetapi pria berkacamata hitam yang tidak manusiawi itu merasa jengkel dan langsung menyeret Dokwa ke belakang kelas, lalu merobek catatannya Dokwa. Dokwa yang putus asa sadar jika dirinya bukanlah Eminem. Di sini Young Suk mengingat perkataan Dokwa. Young Suk mengerti dan merasakan apa yang dirasakan oleh Dokwa, karena Young Suk pernah berada di posisi Dokwa. Young Suk yang selalu memendam rasa kesepian dan kesedihan di dalam hatinya, ia pun meluapkan perasaan itu ke dalam sebuah lagu. Dokwa yang mendengar suara tersebut, ia seketika menikmatinya dan berlari mencari sumber suara tersebut. Sesampainya di tempat, Dokwa terkejut ternyata suara tersebut itu berasal dari Young Suk. Kedatangan Dokwa membuat Young Suk merasa malu. Young Suk pun mencoba mengembalikan kertas pendaftaran miliknya Dokwa. Kali ini Dokwa menerimanya. Dengan penuh rasa semangat, Dokwa mengajak Young Suk untuk tampil di festival bersamanya. Keesokan harinya Young Suk mampir ke rumah Dokwa. Dokwa yang sangat malu meminta maaf karena kamarnya sangat berantakan sekali. Young Suk menghiraukan perkataan Dokwa dan menyarankan kepada Dokwa jika lampunya tidak boleh menyala di siang hari untuk menghemat listrik. Setelah itu, dengan wajah yang dipenuhi keraguan, Young Suk meminta pendapat pada Dokwa tentang nyanyiannya. Dokwa yang berpendapat bahwa nyanyian Young Suk sangatlah bagus. Saking bagusnya, ia sampai tidak bisa berkata apa-apa. Ia juga bisa merasakan rasa lapar dan kehangatan dalam nyanyian tersebut. Dokwa meyakini nyanyian Young Suk dan rap jika digabungkan akan menjadi suatu perpaduan yang epik, dan itu akan mengejutkan semua orang. Keesokan harinya, Dokwa memperlihatkan sebuah kertas kepada Young Suk yang berisikan sebuah lirik. Melihat hal itu, Young Suk terkejut dengan lirik tersebut. Tak cukup di situ, Young Suk sangat kagum karena Dokwa bisa menulis lirik tersebut hanya dalam 1 hari saja. Setelah mereka berlatih suara, Dokwa merasa jika lagu tersebut sangat menyentuh hati. Tapi ada saran yang harus disampaikan kepada Young Suk, yaitu suaranya. Suaranya memang terdengar sangat menarik, akan tetapi kemampuan vokal Young Suk sangatlah lemah. Mau tidak mau Young Suk harus berlatih sesegera mungkin, karena sisa waktu acara festival hanya 2 minggu saja. Mendengar hal itu, Young Suk sangat berterima kasih pada Dokwa, dan ia akan berlatih semaksimal mungkin. Sesampainya di rumah, Young Suk mencoba untuk berlatih. Sepertinya tenggorokannya sedikit bermasalah. Young Suk yang putus asa terus mencoba dengan tubuh aslinya.
dan ia menyadari bahwa tenggorokannya sudah tidak bermasalah lagi. Ia pun melanjutkan latihannya. Hari sudah sore, Yungsok berpamitan pada Dokwa dan Jiho. Kebetulan sekali, pria berkacamata hitam menghampiri Dokwa dan Jiho, lalu menyeret Dokwa dan Jiho ke tempat yang sepi. Setelah ia memukul Dokwa, pria tersebut mengatakan jika Dokwa mencoba untuk memanfaatkan kepopularitasan Yungsok. Agar semakin menarik, pria tersebut menyuruh Jiho untuk memukuli Dokwa. Salah satu dari mereka mengatakan jika Jiho tidak melakukan perintah pria berkacamata hitam itu, maka ia akan menerima pukulan 2 kali lipat. Dengan keterpaksaan, mau tidak mau ia harus melakukannya. Untungnya pria tersebut menerima panggilan dan pergi begitu saja. Jiho pun meminta maaf pada Dokwa karena dirinya sangatlah tidak berguna. Saat Yungsok sedang menikmati pekerjaannya, tiba-tiba Dokwa datang dengan Jiho dan mengajak Yungsok untuk berbicara di suatu tempat. Sesampainya di tempat, Jiho meminta maaf pada Yungsok karena dirinya sudah melakukan pencurian barang di tempat Yungsok bekerja, dan ia juga meminta maaf karena sudah memukuli Yungsok. Yungsok yang sudah mengetahui apa yang telah dialami oleh Jiho mengatakan jika Jiho tidak perlu meminta maaf. Sadar bahwa Yungsok adalah orang yang sangat baik, ia pun menceritakan masalah di sekolahnya. Jiho mengatakan bahwa dirinya memasuki sekolah tersebut karena ia suka dengan baju dan sepatu. Maka dari itu, Jiho mengambil jurusan desain mode, namun berakhir menderita. Begitupun dengan Dokwa, ia memasuki jurusan musik karena ia menyukai musik, namun ia juga berakhir menderita. Tetapi semenjak murid baru bernama Yungsok dengan penuh karismanya dan yang sudah pasti bikin wanita-wanita rahimnya hangat masuk ke sekolah mereka, Dokwa dan Jiho pada akhirnya terbebas dari penderitaannya. Mereka mengakui jika Yungsok adalah orang yang sangat baik. Tak lama kemudian, Basko datang dengan raut wajah yang serius dan menanyakan tentang murid baru yang bernama Yungsok kepada mereka. Jiho menjawab pertanyaan Basko jika Yungsok adalah orang yang baik. Buktinya, ia selalu mengajak mereka makan bersama. Waktu mereka butuh pertolongan, Yungsok selalu menolongnya, dan Yungsok tak pernah meminta imbalan pada mereka. Meskipun demikian, tetapi ia mengambil uang ibunya Yungsok. Yungsok yang kaget langsung menjawab jika Basko salah paham. Ibunya membayarnya untuk kopi. Mendengar fakta tersebut, akhirnya ia menyadari bahwa dirinya selama ini salah paham. Di hari sore yang indah, Yungsok mencoba membuktikan pada mereka atas kerja kerasnya selama ia latihan. Seketika Dokwa terkejut dan tak percaya bahwa Yungsok bisa meningkat pesat hanya dalam 10 hari saja. Yungsok menyadari jika dirinya bisa meningkat pesat dengan cepat karena dirinya berlatih 24 jam sehari dengan 2 tubuh. Dokwa meyakini jika Yungsok bernyanyi dan dirinya nge-rap, maka itu akan mengejutkan semua orang dan tak terkalahkan. Scene beralih pada pria berkacamata hitam. Ia berencana akan memberikan kekalahan pada Yungsok dan Dokwa dan menghancurkan mereka berdua. Akhirnya hari festival tiba. Setelah melihat panggung sebesar itu, Yungsok tiba-tiba merasa gugup. Sebagai teman, Dokwa mencoba untuk menyemangati Yungsok. Yungsok mengiyakannya, tetapi ada sedikit keraguan di dalam dirinya. Pandangan Yungsok teralihkan kepada wanita cantik berbaju kuning. Karena wanita tersebut adalah orang yang ia rasa kenal, Yungsok pun mengejarnya. Ia langsung menghampiri wanita tersebut, tetapi wanita itu tak mengenali Yungsok, bahkan bertemu saja tak pernah. Wajar saja wanita tersebut merasa tidak pernah bertemu dengan Yungsok karena Yungsok sedang memakai tubuh yang lain. Secara tiba-tiba wanita tersebut mengatakan pada Yungsok untuk tidak berlagak pamer hanya karena mempunyai wajah yang tampan. Mendengar hal itu, Yungsok sedikit terkejut karena wanita tersebut bukanlah orang baik yang Yungsok ketahui. Wanita tersebut berniat ingin menonton konser, tetapi ia bad mood setelah mengetahui bahwa sekolah ini penuh dengan orang-orang yang tampan seperti Yungsok. Akan tetapi mereka hanya menilai orang-orang dari penampilannya saja. Wanita tersebut memutuskan untuk pergi karena Yungsok ingin mengatakan sesuatu kepada wanita tersebut. Ia pun mencoba untuk menghentikannya,
Tetapi pria dengan postur tubuh tinggi yang menyebut dirinya sebagai bodyguardnya wanita tersebut langsung menghentikan Yungsok. Yungsok melakukan perlawanan. Perlawanan tersebut membuat pria postur tubuh tinggi itu merasa tertantang. Ia pun langsung menyerang Yungsok dengan kakinya yang cepat. Akibat serangan tersebut membuat Yungsok tidak bisa berdiri beberapa saat. Tak lama kemudian Basko datang dan mengatakan kepada pria postur tubuh tinggi itu untuk tidak menyakiti temannya atau ia akan menghajar pria tersebut. Merasa jika suasana semakin menarik, pria postur tubuh tinggi itu dengan refleks meninju Basko. Setelah menerima pukulan, bukannya merasa kesakitan, Basko malah meminta kepada pria tersebut untuk membuka kacamatanya. Sadar jika lawannya cukup tangguh, pria postur tubuh tinggi itu langsung ke mode seriusnya dan ia mulai bergairah dengan perkelahian ini. Yungsok teringat dengan perkataan Basko yang menganggap dirinya adalah temannya. Dengan tekad yang kuat, Yungsok berhasil bangun kembali dan ia siap untuk membantu Basko. Pria postur tubuh tinggi itu terkejut. Ia baru pertama kali melihat orang yang berhasil bangun kembali dari tendangannya. Suasana semakin panas. Ia berencana ingin menghabisi Yungsok dan Basko. Tetapi wanita tersebut menghentikan pria postur tubuh tinggi itu dan mengancam jika pria tersebut bersikeras ingin tetap berkelahi, maka dirinya akan mengembalikan pria tersebut ke tempat asalnya. Sadar jika dirinya tidak menuruti keinginan wanita tersebut akan berakhir pengangguran, ia pun memutuskan untuk tidak melanjutkan niatannya. Setelah perkelahian yang cukup singkat, Basko memberikan sebuah susu favoritnya kepada Yungsok sebagai tanda permintaan maaf. Karena Yungsok sebentar lagi tampil, ia pun bergegas untuk bersiap-siap. Setelah Yungsok bersiap-siap, ia mencoba mengintip di belakang panggung. Yungsok yang melihat hal tersebut tiba-tiba ia ragu dan merasa jika dirinya tidak akan tampil dengan baik. Tentu Dokwa sebagai teman menyarankan kepada Yungsok, saat Yungsok bernyanyi, Yungsok harus membayangkan orang yang Yungsok sayangi dengan sepenuh hati. Dengan begitu, Yungsok tidak ada alasan untuk gugup. Mendengar saran dari Dokwa, seketika mata Yungsok berkaca-kaca dan ia mulai kembali percaya diri. Pria berkacamata hitam dan kawannya merasa kesal karena kemenangan berpihak kepada Yungsok dan Dokwa. Tak lama kemudian Pak Tua menghampiri mereka berdua dan Pak Tua tersebut mengatakan pada mereka jika Yungsok dan Dokwa berhasil menghancurkan kalian. Merasa jika mereka berdua sudah tidak berguna lagi, Pak Tua tersebut memutuskan untuk putus kontrak dengan mereka. Patua itu menghampiri Yungsok dan memberikan sebuah kartu yang berisikan nomor pribadinya. Yungsok merasa heran dan menanyakan bagaimana dengan temannya. Patua tersebut mengakui jika Dokwa mempunyai kemampuan yang bagus, tetapi dia akan baik-baik saja selama Dokwa tidak pasaran. Dengan kata lain, Dokwa gak diajak. Patua tersebut mengatakan jika dirinya bukanlah orang yang kejam. Justru orang-oranglah yang kejam karena mereka lebih menyukai penampilan daripada kemampuan. Merasa jika Yungsok mempunyai kemampuan yang menarik dan penampilan yang perfect, Patua tersebut menawarkan pada Yungsok untuk bekerja sama dan ia akan memberikan kontrak yang mahal. Namun dengan tegas Yungsok menolak tawaran tersebut. Patua tersebut mengatakan jika orang-orang berharap banyak untuk bisa kontrak dengan dirinya. Tetapi Yungsok tidak memperdulikan perkataan Pak Tua tersebut. Keesokan harinya Yungsok terbangun di pagi hari dan melanjutkan aktivitas seperti biasanya.